Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar detail potongan pondasi batu kali dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu akan mengedit ukuran yang akan saya pakai dengan mengetik command unit. Di sini kita bisa pilih ukuran yang bisa kita gunakan seperti tipenya, yaitu di sini desimal, dan ukuran yang akan saya gunakan yaitu sentimeter. Setelah itu kita oke. Pada kali ini kita akan menggambar pondasi batu kali dengan ukuran 100 dengan tinggi 105 cm. Pertama-tama yang akan saya gambar yaitu kita pencet line, command line yaitu L, kita garis sebesar ukuran di sini 80. Lalu di sini kita offset ke bawah yaitu 20 untuk batu unstampingnya. Setelah itu kita offset lagi ke bawah, offset 5 untuk pasir uruknya. Setelah seperti ini kita pencet line ke atas yaitu dengan ukuran 80. Setelah itu kita buat lagi line untuk bagian atasnya yaitu sebesar 30 cm. Setelah itu kita pindahkan ke tengah sini. Bagian tengahnya untuk acuannya bisa dihapus. Lalu kita pencet line lagi untuk menggabungkan keduanya. Nah, setelah sudah jadi, untuk yang ini akan kita panjangkan sebesar 10 ke kanan dan 10 ke kiri. Kita tarik, lalu kita ketik 10. Yang ini juga kita tarik, kita ketik 10. Setelah tarik, ini bisa kita copy saja ke atas. Lihat. Lalu ini juga kita akan tarik sama, kanan 10 dan kiri juga kita samakan jadi 10. Setelah itu kita pencet line untuk menggabungkan semuanya. Setelah sudah jadi seperti ini, kita akan membuat bagian batu unstampingnya. Untuk membuat batu unstampingnya, komen yang akan kita gunakan yaitu ellipse. Ya, komen ellipse. Lalu kita klik bagian atas ini sampai ke bagian bawah untuk batu unstampingnya. Kita gunakan radius 5. Lalu ini kita move sampai masuk ke bagian batu unstampingnya. Setelah itu ini kita copy sampai memenuhi bagian kotak bagian unstampingnya. Setelah sudah jadi seperti ini, kita akan membuat bagian sleeve-nya. Untuk sleeve kali ini kita akan gunakan ukuran 30 dikali 20. Cara membuatnya itu dengan komen rectangle.
kita buat ukuran 30 kali 20. Setelah sudah jadi seperti ini, kita offset 2,5. 2,5 ini yaitu tebal selimut betonnya dalam. Setelah itu kita offset lagi sekali sebesar 0,8, yaitu besar besinya. Setelah sudah jadi seperti ini, kita buat circle sebesar 0,8. Ini juga merupakan besinya, si ulirnya. Lalu ini kita move dengan cara kita arahkan bagian sini, kita tarik ke samping, lalu ini kita arahkan ke sini, kita tarik ke atas sampai muncul seperti ini. Kita klik, kita tarik ke bagian pojok. Setelah itu ini bisa kita mirror ke samping, dan juga kita akan mirror ke bawah. Nah, setelah itu karena ini sudutnya masih lancip, kita akan tumpulkan sampai sama persis dengan ukuran besinya, yaitu dengan cara menggunakan komen fillet atau F, enter, kita pencet R yaitu radius, enter lagi, kita ketik 0,8. Setelah itu tinggal kita klik di bagian yang ingin kita fillet. Kita fillet ke semua bagiannya. Setelah sudah jadi seperti ini, bagian luar bisa kita hapus terlebih dahulu, lalu kita offset saja dari bagian dalam 0,8 ini ke arah luar. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita akan membuat garis yang akan mengikat besi yang ada di sini dengan cara kita L. Di sini kita tarik garis, misalnya ke sini, lalu kita offset sebesar 0,8 sama seperti besi yang di bagian luarnya. Lalu ini kita bisa line saja, ini bisa kita hapus dengan menggunakan trim. Nah, bagian sini bisa kita mirror agar muncul di sebelah juga, seperti mengikat, agar seperti ini mengikat. Mirror. Kita ambil bagian segitiga di sini, kita taruh di segitiga yang atasnya. Yap, seperti ini. Setelah itu bagian yang ini akan kita panjangkan dengan komen extend atau EX. Ini akan kita panjangkan EX, ini akan kita panjangkan sampai sini. Nah, setelah itu bagian ininya, tengahnya akan kita hapus, jadinya hasilnya akan seperti ini. Setelah itu baru kita hatch agar seperti terisi dengan beton. Kita akan menggunakan komen H yaitu hatch. Kita klik, kita pilih di sini arsiran yang akan kita pakai yaitu archon. Kita klik bagian yang ingin kita hatch, misalnya bagian luar dan bagian dalam sini. Nah, jika sudah selesai, akan kita masukkan ke dalam fondasi yang sudah kita buat.
Setelah sudah jadi, kita akan mengarsir bagian batu kalinya, yaitu dengan cara yang sama, yaitu hatch. Tapi kali ini kita akan pakai arsiran yang namanya gravel. Kita klik di sini. Nah, kita perbesar ukurannya. Karena ini masih belum terlihat, kita coba ukuran 10. Masih belum juga. Kita pakai ukuran 20. Masih terlalu kecil, kita coba 50. Nah, segini sudah cukup. Lalu kita akan menggunakan cara yang sama, arsiran, untuk membuat bagian pasir uruknya dengan hatch. Kita klik, kita pilih arsiran yang ingin kita gunakan, yaitu arsen. Nah, karena ini tidak terlihat, kita perkecil ukurannya, misalnya coba 1. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan buat garis tepi dari pondasinya. Kita line saja dari bagian bawah ini sampai ke sini. Kita tarik ke samping, misalnya 100. Ini bisa kita mirror biar bagian sampingnya juga tetap muncul. Setelah itu ini kita akan offset sebesar 30 sebagai lapisan tanah aslinya. Bagian sini juga kita offset. Ini bisa kita tarik garis. Setelah itu kita akan hubungkan, misalnya di sini dulu kita hubungkan. Lalu setelah itu kita akan buat bagian dindingnya. Lalu kita buat dinding. Untuk tingginya bebas, yang bisa menggunakan tinggi berapapun. Untuk tebalnya kita akan pakai 15. Misalnya di sini 15 dikali 50. Kita pindahkan ke bagian tengah. Ini bisa di offset 12. Untuk aciannya kedua ke dalam, ini akan kita satukan. Untuk hatch-nya, arsirannya, kita klik, kita pakai hatch ANSI 32. Kita perbesar agar tidak menumpuk. Ya, seperti ini. Setelah itu kita offset lagi untuk membuat lapisan pasir uruk, spesi, dan lantai keramiknya. Kita buat line di sini. Kita tarik garis dari sini ke sini. Kita offset pasir uruknya dengan tebal 10. Lalu untuk spesinya kita pakai offset tebal 4. Nah, untuk keramiknya kita offset tebal 1. Nah. Setelah itu ini bisa kita mirror agar kedua sisinya
terdapat. Ini bisa kita line, kita tarik saja ke atas. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal hatch saja. Untuk bagian tanah aslinya di sini kita akan hatch dengan menggunakan arsiran line. Lalu kita buat angle-nya menjadi 90 derajat agar tegak lurus. Ukurannya kita ubah agar tidak terlalu berdempetan. Kita coba di 70. Oke, ini sudah bagus. Setelah itu kita hatch lagi untuk bagian pasir uruknya dengan hatch yaitu arsen. Kita perkecil agar terlihat. Setelah sudah jadi seperti ini, kita akan membuat bagian tanah aslinya. Kita offset dengan ukuran 15 bagian sisi luarnya. Kita offset saja 15. Lalu ini bisa kita rapihkan, kita hapuskan yang saling bertabrakannya. Ini bisa kita panjangkan. Ini kita line dulu, kita tutup supaya arsirannya tidak keluar. Lalu kita hatch bagian ini, kita pakai arsiran earth. Nah, ini kita perbesar supaya terlihat. Hanya 50 saja. Lalu angle-nya kita ubah jadi agar miring, kita ubah jadi 35. Setelah sudah jadi, bagian luarnya bisa kita hapus. Lalu ketika sudah selesai seperti ini, kita tinggal menambahkan keterangannya saja dengan menggunakan command leader. Untuk mengubah ukurannya atau jenis-jenis leadernya, kita bisa menggunakan command mleader, lalu kita new. Nah, di sini kita bisa buat misalnya untuk ini yaitu ukuran anak panahnya. Ini jenis anak panahnya bisa kita pilih. Lalu untuk yang di sini yaitu ini adalah besar dari tulisannya. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang sudah kita buat yaitu standar 20 dengan ukuran tulisan 5 dengan simbol yaitu poin dan besar anak panahnya yaitu 0,5. Kita set current, lalu kita leader
kita klik bagian mana yang kita ingin buat keterangannya. Misalnya di sini kita tarik garis, kita klik, tarik garis, lalu kita ketik di sini misalnya pasangan batu kali, pasangan batu kali, lalu kita klik di luar. Nah, sudah jadi. Kita bisa lanjutkan ke semuanya. Misalnya untuk di sini yaitu unstamping, lalu di sini pasir uruk, dan di sini tanah asli. Untuk yang bagian atasnya juga bisa kita gunakan, misalnya seperti ini. Kita buat penyamping, yaitu di sini pasir uruk, kita buat lagi di sini samping, yaitu ini spesi. Jika menabrak seperti ini bisa kita geser tulisannya seperti ini. Bagian di sini tarik garis samping, itu di sini keramik, lantai keramik. Setelah itu kita akan ubah garis yang ini agar terlihat seperti garis potongan. Kita panjangkan dulu ukurannya, lalu kita ubah line tipenya menjadi dash dot. Agar sama seperti ini. Bagian kanan kirinya bisa kita, ini tinggal bisa kita mirror saja. Lalu sudah jadi seperti ini. Untuk menambah ukuran kita bisa gunakan komen dim style. Kita bisa tulis saja dim, lalu kita ukur misalnya dim line, kita ukur misalnya bagian ini ke sini dengan ukuran 10, kita ubah jadi ke tengah, lalu kita ukur lagi bagian sini sampai sini. Ini kita mirror saja karena ukurannya sama, bisa kita mirror. Sekian tutorial dari saya untuk menggambar pondasi dengan menggunakan AutoCAD.